wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinira Pamarande, stambuk F551-18050. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis, di mana saya akan menjelaskan 4 poin materi, yaitu poin materi yang pertama, sistem proyeksi peta, lalu yang kedua, sistem koordinat, yang ketiga, Global Positioning System atau GPS, dan poin materi yang terakhir adalah analisis sistem informasi geografis. Masuk dalam poin materi yang pertama, yaitu tentang sistem proyeksi peta. Apa itu sistem proyeksi peta? Proyeksi peta merupakan teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin. Berikut merupakan contoh dari proyeksi peta, di mana bentuk bumi berupa ruang 3 dimensi yang melengkung yang menyerupai elipsoid direpresentasikan menjadi dalam bidang datar 2 dimensi. Adapun proyeksi peta memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama proyeksi peta menurut bidang proyeksi, kemudian yang kedua jenis proyeksi peta menurut kedudukan serta karakteristik atau bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan, kemudian yang ketiga yaitu jenis proyeksi peta menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan, dan yang terakhir jenis proyeksi peta menurut karakteristik lingkungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum. Jenis proyeksi peta menurut bidang proyeksi terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu proyeksi azimutal, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Proyeksi azimutal ini yaitu jenis proyeksi peta yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Sedangkan untuk proyeksi kerucut, proyeksi bentuk ini diperoleh dengan jalan memproyeksikan globe pada bidang kerucut yang melingkupinya. Puncak kerucut berada di atas kutub atau kutub utara yang kemudian direntangkan. Proyeksi dengan cara ini akan menghasilkan gambaran yang baik atau relatif sempurna untuk di daerah kutub selatan dan di daerah kutub utara. Lalu ada proyeksi silinder, yaitu proyeksi yang menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi seperti ini sangat baik untuk memetakan daerah yang berada di daerah khatulistiwa dan tidak sesuai digunakan untuk memetakan daerah yang berada di sekitar kutub. Kemudian jenis proyeksi peta yang kedua yaitu proyeksi peta menurut kedudukan garis karakteristik atau bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan. Ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu proyeksi normal, yaitu garis karakteristik berimpit dengan sumbu bumi. Lalu proyeksi miring, yaitu garis karakteristik membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Lalu ada proyeksi transversal atau ekuator, di mana garis karakteristik tegak lurus terhadap sumbu bumi. Kemudian proyeksi peta menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan. Ada proyeksi ekidistan, proyeksi konform, dan proyeksi ekivalen. Proyeksi ekidistan ini di mana jarak di peta sama dengan jarak di permukaan bumi. Sedangkan untuk proyeksi konform, sudut dan arah di peta sama dengan sudut dan arah di permukaan bumi. Lalu untuk proyeksi ekivalen, luas di peta sama dengan luas di permukaan bumi. Kemudian jenis yang keempat, yaitu menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum. Ada terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu proyeksi menyinggung, proyeksi memotong, dan proyeksi tidak menyinggung atau tidak memotong. Adapun pemilihan proyeksi peta dari jenis-jenis proyeksi peta yang sudah dijabarkan sebelumnya dilakukan karena jenis sistem proyeksi suatu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda. Maka diperlukan proses transformasi koordinat dari suatu sistem proyeksi ke sistem proyeksi yang lain. Masuk ke dalam poin materi yang kedua, yaitu tentang sistem koordinat. Apa itu sistem koordinat? Sistem koordinat itu merupakan sekumpulan aturan-aturan yang menentukan bagaimana koordinat-koordinat yang bersangkutan merepresentasikan titik-titik. Aturan tersebut berupa titik asal atau origin, beserta beberapa sumbu koordinat untuk mengukur jarak dan sudut sehingga menghasilkan suatu koordinat. Sistem koordinat ini secara umum dibagi menjadi 2, yaitu sistem koordinat 2 dimensi dan sistem koordinat 3 dimensi. Dalam sistem koordinat 2 dimensi,
terbagi menjadi dua, yaitu sistem koordinat kartesian dan sistem koordinat polar. Dalam sistem koordinat kartesian atau sistem koordinat siku-siku, ini tersusun atas garis lurus atau kurva yang saling berpotongan tegak lurus, di mana terdapat sumbu ordinat Y yang mewakili arah utara dan sumbu aksis X yang mewakili arah timur. Kemudian sistem koordinat 3 dimensi yang biasa digunakan itu juga ada dua. Yang pertama sistem koordinat kartesian atau global kartesian, di mana koordinat X, Y, dan Z untuk seluruh permukaan bumi. Koordinat Z ini pada kartesian didefinisikan secara geometri. Lalu sistem koordinat polar di sini menggunakan dua sudut dan satu tinggi. Adapun dalam sistem koordinat ini terdapat garis lintang dan garis bujur, yaitu untuk memudahkan menentukan suatu letak wilayah di bumi. Para ahli membagi wilayah bumi dengan dua buah garis, yaitu latitude atau garis lintang dan longitude atau garis bujur. Garis lintang yaitu suatu garis yang memotong bumi menjadi dua belahan, yaitu utara dan selatan, dan tengah-tengahnya dinamakan garis ekuator. Masing-masing belahan dibagi menjadi beberapa garis atau bagian yang besarnya dinyatakan dalam derajat, menit, dan detik. Adapun dalam bentuk permukaan bumi, yaitu objek-objek spasial di mana permukaan bumi seperti jalan, sungai, batas-batas pulau, danau, administrasi, dan lain-lain harus bereferensi geografis, sehingga direpresentasikan dengan koordinat bumi, bukan sistem koordinat yang lokal atau sembarangan. Masuk dalam poin materi yang ketiga, yaitu tentang Global Positioning System atau GPS. GPS merupakan sebuah sistem yang dapat menunjukkan posisi benda di permukaan bumi secara cepat di semua tempat, pada semua kondisi, dan pada setiap waktu. Adapun dalam satelit GPS ini mempergunakan 24 satelit yang berada pada ketinggian 12.000 mil dari permukaan laut. Satelit beredar pada dua lintasan orbit yang konstan dan kecepatan berkisar 7.000 mil per jam. Kemudian ada yang dinamakan dengan sistem navigasi. Sistem navigasi ini yaitu sistem yang menandai di mana posisi suatu subjek dan menunjukkan kemana mereka pergi, serta bagaimana jalan mereka kembali. Sistem navigasi ini ada beberapa jenis, yaitu sistem navigasi kuno, yaitu contohnya penghuni gua yang memberi tanda pada dinding. Kemudian navigasi kompas, yaitu sistem navigasi yang memberikan arah utara. Dan navigasi sextant, yaitu sistem navigasi yang memperkirakan sudut tinggi bintang, bulan, dan matahari di atas horizon. Prinsip dari Global Positioning System ini adalah satelit GPS memberikan informasi kepada receiver GPS mengenai jarak dan posisi satelit, sehingga kita tahu bahwa kita berada pada suatu radius tertentu dari satelit. Bila ada dua satelit, maka kita tahu posisi kita berada pada dua lokasi, yaitu perpotongan dua radius. GPS receiver mampu menghitung tempat yang paling mungkin. Masuk dalam poin materi yang keempat, yaitu tentang analisa sistem informasi geografis. Kemampuan analisis spasial menggunakan sistem informasi geografis dapat diklasifikasikan bermacam-macam, yaitu yang pertama ada buffer, merupakan salah satu analisis spasial yang sering digunakan dalam sistem informasi geografis. Buffer atau buffering biasa digunakan untuk mewakili suatu jangkauan pelayanan ataupun luasan yang diasumsikan dengan jarak tertentu untuk suatu kepentingan analisis spasial. Buffer dapat dilakukan untuk tipe feature polygon, polyline, maupun poly. Pembuatan buffer membutuhkan penentuan jarak dalam satuan yang terukur, berupa meter ataupun kilometer. Lalu ada yang disebut dengan overlay. Overlay ini adalah prosedur penting dalam analisis sistem informasi geografis. Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis suatu peta di atas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Lalu ada network analysis, adalah analisis spasial mengenai pergerakan atau perpindahan suatu sumber daya dari suatu lokasi ke lokasi yang lain melalui unsur-unsur buatan manusia yang membentuk jaringan saling berhubung. Pada prinsipnya, network planning digunakan untuk merencanakan penyelesaian berbagai macam pekerjaan dengan menggunakan network. Sebagai alat perencanaan, dapatlah disusun perencanaan yang baik serta dapat diadakan realokasi tenaga kerja.
Yang terakhir ada analisis 3 dimensi atau 3D analysis, merupakan salah satu tool dalam perangkat lunak ArcGIS yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara 3-dimensional berdasarkan informasi koordinat X, Y, dan Z yang ada pada objek tersebut. Analisis tersebut memiliki berbagai macam-macam cara analisis dan fasilitas analisis. Produk yang paling umum dari analisis tersebut adalah DEM atau Digital Elevation Model.